Excel mungkin nanti kita tekankan untuk pengerjaan secara manualnya. Oke, sudah terlihat ya. Nah, nanti silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, kita mulai di nomor satu. Nomor satu, contoh soalnya seperti ini ya. Pabrik Pada pabrik pembuatan asam sulfat, aliran umpan sebesar 200 pon mol per jam terdiri dari 85% mol H2SO4 dalam air, berarti H2SO4 dan air ya. Kalau dalam air berarti campurannya adalah H2SO4 dan air yang akan dicampur dengan aliran 400 pon per jam, yang mana terdiri dari 90% mol H2SO4 juga dalam air, dan aliran sebesar 400 pon mol per jam yang mengandung 15% SO3 dalam N2. Aliran produk merupakan campuran dari semua aliran dengan komposisi dalam persen mol. Nah, nomor A, gambarkan diagram proses yang terjadi beserta aliran dan keterangannya. Anda harus sudah bisa menggambarkan, harus bisa ya menggambarkan. Jadi kita lihat di soal ini yang masuk, aliran masuknya ada tiga, yaitu 200 pon mol, 85% H2SO4, 400 pon mol per jam, 90% H2SO4, dan 400 pon mol per jam, 15% SO3 dalam N2. Maka kita gambar aliran masuknya ada tiga. Satu, dua, tiga. Ya. Kemudian aliran keluarnya ada satu, yaitu campuran semuanya beserta aliran dan keterangannya. Nah, kita tulis dulu yang diketahui komposisinya. Ini 0,85, 0,15, 0,9, 0,1 H2O-nya, aliran 3, SO3, dan N2. Ini Anda boleh kalau mau tambahkan besarnya ya. Misalkan di sini mau ditambahkan 200 pon mol per hour. Itu boleh. Oh, sorry, caps lock semua ya. Ini boleh. Atau Anda pasang apa? Sorry. Anda taruh di sebelah sini. Nah, kemudian begitu juga yang aliran 2. Aliran 2 ini ada berapa tadi? 400 ya. 400, 400. Nah, ini 400. Ini juga 400. Nah, Anda lengkapi seperti ini. Untuk nomor satu, gambarkan diagram proses beserta keterangannya, beserta aliran dan keterangannya adalah seperti ini. Anda kalau nggak mau pakai 1, 2, 3, mau pakai F1, F2, F3 boleh. Mau simbol lain boleh ya, asalkan konsisten. Kemudian, ubah semua laju pada aliran masuk dalam satuan kilogram per jam. Kita punya pon mol per jam diminta menjadi atau mengubah dalam kilogram per jam. Ingat, mol itu adalah N sama dengan massa per mr. Ya. Ingat, mr itu tidak boleh dikonversi atau tidak perlu dikonversi. Dimensionless tidak bersatuan atau boleh Anda tulis satuannya sesuai dengan satuan massanya. Ingat ya. Jadi jangan mengkonversi mr. Pasti salah nanti. Jadi kita lihat aja, diketahui mol, ditanyakan massa. Berarti kalau kita cari massa, berarti adalah molnya dikalikan dengan mr-nya. Oh, sorry. Nah, gini ya. Nah, kemudian karena ini molnya adalah pon mol, maka nanti masanya adalah menjadi pon mass. Satuan masanya adalah pon mass. Nah, karena satuan molnya pon.
pon mol, sorry. Saya tulis ya, biar Anda nggak bingung. Satuan mol, pon mol. Maka kalau dikalikan dengan MR, satuan masanya menjadi pon mes atau pon saja. Berarti nanti Anda tinggal konversi. 1 kilogram itu 2,2 pon. Yang ditanyakan kilogram per jam. Maka masanya, laju alir masanya adalah ini ya, pon molnya dikalikan BM-nya dibagi dengan konversi kilogram ke pon 2,2. Maka ketemu 7572 dan seterusnya. Anda tinggal copy paste, sorry, atau ditarik seret gitu, ya. Nah, oke, silakan. Jangan ditarik, Deng. Ini soalnya BM-nya beda-beda. Jangan ditarik, dikopas saja. Kalau dikopas akan bisa, gitu ya. Oke, aliran satu, aliran dua, aliran tiga. Ini adalah jawaban dari nomor B. Ya. Kemudian hitung laju alir setiap komponen pada aliran keluar dalam satuan pon mol per jam. Balik lagi diminta pon mol per jam. Nah, berarti kita ambil dulu neraca massa total. Saya tulis neraca massa total. Neraca massa totalnya adalah berarti laju alir 1, saya tulis F1 ya, F1 plus F2 plus F3 sama dengan F4. Nah, berarti kita masukkan angkanya F4 sama dengan, sorry, pon mol ya, ini ditambah ini, ditambah ini. Hasilnya 1000. Oke ya. Kemudian kita hitung setiap komponennya. Berarti kita hitung neraca massa komponen. Pertama kita ke H2SO4. Oke, oke, saya lanjut. Sorry. Neraca massa H2SO4 dulu ya. H2SO4. Nah, kita tulis yang diketahui F1 berarti fraksi mol H2SO4 di aliran 1 kali F1. Fraksi molnya berapa? 0,85. 0,85 kali. F1-nya berapa tadi? 200 ditambah aliran 2, 2S4-nya 90%, 0,9 kali 400 ditambah aliran 3-nya 0 ya, nggak ada H2SO4. Sama dengan berapa? Kita cek 0,85 kali 200 ditambah 0,9 kali 400 ditambah 0 kali 400, maka hasilnya 530. Sama. Ini saya berikan waktu. Nah, sama ya. Oke. Kemudian neraca massa H2O. Neraca massa H2O. Ya sama caranya. H2O berarti sisa fraksinya ya 0,15 kali mana Kak? 200 ditambah 0,1 kali 400 sama dengan sorry, ditambah 0 ya, tidak ada air di aliran 3 sama dengan kita hitung apakah betul 0,15 kali 200 ditambah 0,1 kali 400 ditambah 0 kali 400. Hasilnya 70. Sama. Gitu ya. Ini adalah cara penggunaan Excel seperti yang dulu saya ajarkan. Ini adalah kalau Anda mau menghitung secara manual. Begitu juga yang SO3 dan N2. Neraca massa SO3
Berarti kalau SO3 hanya ada di stream 3. Recording Stream 4-nya stopped. berarti sama. Ya. Oke. Recordnya stop ya. Mau di-record ulang? Saya record ya. Recording in progress. Oke. Nah, kemudian untuk yang SO3, karena di aliran 1 dan aliran 2 tidak ada SO3, maka langsung saja SO3 di aliran 3 0,15 kali 400 akan sama dengan di sini ya. Berapa? Sama dengan 0,15 kali 400. Sama. Begitu juga yang kok NS ini NM. Tunjukkan raja massa untuk N2. N2 hanya ada di stream 3 dan stream keluarannya di stream 4. Berarti langsung saja N2-nya 0,85 kali 400 sama dengan aliran 0,85 kali 100. 304. Jadi jawaban C hitung laju alir setiap komponen pada aliran keluar dalam satuan pon mol per jam adalah ini. Jangan lupa satuannya ditulis. Mol per jam. Selesai. Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Silakan dipelajari. Ibu. Ya, silakan. Saya izin mau koreksi yang nomor yang dalam kilogram per hour. Dalam kilogram per hour, kenapa? Ya, itu sebenarnya kan nggak ditanyain di soal yang A, cuma yang H2O-nya itu kayaknya salah ngaliin sama MR-nya. Oh, salah kali MR ya? Oh iya. Heeh. Oke, sebentar. Oh, ini absolut ya? Oke, Oke, terima kasih. Nah, gitu ya. Yang Yang lain H2O-nya yang 311. semuanya ya? Enggak, yang 3118. 3118. Oh, ini kayaknya semuanya. Ditarik ya soalnya ya, di aliran. Terima kasih koreksinya ya. Oke, ini sudah. Ini kilogram per jam. Yang lain sudah betul belum? Oh ya, yang lain sudah betul. Oke, ada lagi pertanyaan atau koreksi boleh? Untuk penghitungan secara manual bisa ya, mudah-mudahan ya. Oke, silakan dicek kembali kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan silakan. Aman ya? Kalau aman, saya masuk ke nomor 2. Nah, ini contoh fisiksi nomor 2 ya. Kemarin sudah sempat dibahas juga. Nah, ini ada 2 unit distilasi, di mana umpan dimasukkan ke dalam sistem distilasi fraksionasi bertahap. Umpannya adalah 30.000 kg per jam dengan komposisi 50% benzen, 30% toluen, dan 20% silen. Umpan tersebut dimasukkan dalam kolom yang pertama dengan produk atas 95% benzen, ini ya. Kemudian 3% toluen, dan sisanya adalah silen. Maka 2%-nya silen. Produk bawah dari kolom pertama dimasukkan ke kolom kedua. Nah, kolom kedua. Kemudian dengan produk atas yang dihasilkan 3% benzen, 95% toluen, dan 2% silen. Ini ya. Oke. Kemudian
Sebanyak 52% umpan yang masuk akan keluar sebagai produk atas kolom pertama dan 75% benzen yang masuk kolom kedua akan keluar sebagai produk atas kolom kedua. Nah, di sini sudah jelas kalimat sebanyak 52% sampai akhir ini adalah hubungan pendukung. Ya, nanti tinggal dituliskan. Gambarkan deskripsi proses yang terjadi dan lengkapi dengan komponen yang telah diketahui pada soal. Nah, gambarnya seperti ini ya. Oke, Anda bikin 2 unit sesuai permintaan, kemudian komposisi pada setiap aliran. Ini saya berikan aliran 1, 2, 3, 4, 5, kemudian komposisinya saya tuliskan di bawah aliran. Oke, kemudian ini kalau bisa gambarnya betul ya. Gambar betul sudah dapat nilai di poin A. Nomor B, tuliskan kalimat matematika dari semua hubungan pembantu yang mungkin ada pada soal. Nah, di sini hubungan pembantu yang ini tadi. Sebanyak 52% umpan yang masuk akan keluar sebagai produk atas kolom pertama. Berarti 0,52 kali F1 sama dengan F2. Ya. Kemudian hubungan pendukung yang kedua adalah 75% benzen yang masuk kolom kedua. Berarti 75% kali, karena ini benzen saja, maka fraksi benzen kali F3, ini ya, masuk ke kolom kedua, sama dengan, apa nih, sebentar, 75% akan keluar sebagai produk atas kolom kedua. Produk atas kolom kedua. 3% dari sini. 0,03 ya, kali W4B fraksi benzen kali F4. Nah, tuh. Sebentar. Masuk kolom kedua, 75% benzen yang masuk kolom kedua akan keluar, oh ini double, harusnya 0,03 kali W4, sorry, W4B kali F4. W4B itu adalah 0,03 gitu. 0,03. Nah, itu ya. Yang B. Yang C, buatlah DOF seperti biasa. Unit 1, Anda lihat, unit 1. Alirannya ada berapa? Ada 3 aliran, masing-masing ada 3 komponen, berarti ada 9. Ya. Neraca massa independen ada 3, karena komponennya ada 3. Komposisinya ada 4. Yang diketahui mana saja 4? 1, 2, 3, 4. Ingat, sisa tidak dihitung. Ya. Ada 4 yang diketahui. Di sini nggak diketahui ya. Oke. Laju alir yang diketahui 1, ini. Dan hubungan pendukungnya 1. Berarti DOF-nya 0. Atau correctly specified. Kemudian di unit 2 sama, ini ada 3 aliran. Berarti jumlah variabel alirannya adalah 3 kali 3 ya, sama 9. Kemudian raca massa independennya juga sama 3 karena komponen yang terlibat 3. Kemudian komposisi yang diketahui ada 2. Mana saja 2? 1, 2. Ini nggak diketahui, ini tidak diketahui. Ya. Laju alirnya 0, tidak ada yang diketahui. Hubungan pendukungnya ada 1. Nah, ini ya. Maka unit 2 ada 3. Kalau unit proses keseluruhan, ya kita hitung aja jumlah alirannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing ada 3 komponen, ada 3 aliran komponen, maka jumlah variabel alirannya ada 15. Jumlah persamaan raca independen ada 6. 6 dari mana? Dari 3 komponennya, ya, benzen tolansilan ada 3, berarti dikalikan jumlah unitnya, ada 2. Berarti di sini ada 6. Komposisi yang diketahui ada 6. 6 mana saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini ya. Ada 6. Laju alirnya 1, hubungan pendukungnya 2. Sama dengan 0.
Silakan dipelajari dulu sebentar, saya izin ke toilet sebentar. Oke, sampai degree of freedom, ada pertanyaan? Silahkan. Masih oke ya, sesuai yang dipelajari di kelas. Kemudian, tentukan laju alir massa produk atas dan laju alir massa serta komposisi produk bawah kolom pertama. Jadi yang ditanyakan adalah laju alir massa produk atas. Berarti ini ya, laju alir massa produk atasnya, berapa laju alirnya. Kemudian laju alir massa serta komposisi produk bawah. Ini kan belum diketahui. Kolom pertama. Yang E itu kolom kedua. Gitu ya. Nah, seperti biasa, kita masuk ke neraca massa dulu, neraca massa total ya. Kita masuk ke sistem unit satu. Sistem unit satu, neraca massa totalnya adalah F1 sama dengan F2 plus ini ya, F3. F3. Nah, kemudian kita masuk neraca komponen. Komponen apa dulu? Misalkan ini keluar semua ya. Benzen, toluan, silen, maka kita nggak bisa pilih yang paling sederhana. Kita bikin dari benzen dulu. Benzen. Neraca massa benzen berarti 0,3 kali. Ya. Sorry, 0,3. 0,5 kali F1 sama dengan 0,95. 0,95 dari mana? Diketahui. 0,95 kali F2 ditambah 0, belum tahu ya. Di sini belum tahu. Belum tahu. Fraksinya ini belum tahu. Oke, ditambah kita tulis dulu W W3 benzen kali F. Hmm. Yang lama itu membuat ini tulisannya. Berarti F1-nya sudah diketahui ya, 0,5 kali 3.000 yang di sini adalah 0,95, 15.600 ini dari
hubungan pendukung ya, ini sudah saya tuliskan. 0,52 hubungan pendukung yang ini tadi. Nah, ini kalau misalkan ditulis berarti 0,52 kali 30.000 sama dengan F2. Berarti F2 sama dengan 0,52 kali 30. Ada 15.600. Jadi di sini adalah 15.600 dari hubungan pendukung. Nah, kemudian fraksinya sudah tahu nih, hubungan pendukung dari hubungan pendukung F2 sudah diketahui, maka tinggal dihitung massa masing-masing. Ya, ini adalah jawaban D. Kemudian, karena F1 sama dengan F2 plus F3, maka diketahui, sorry. F2-nya diketahui, F1 diketahui, maka F3 sama dengan F1 min F2. F1 30.000 dikurang F2 15.600. Tuh ditulis saja ya, biar nggak bingung ya. 30.000 dikurangi 15.600. Sama dengan 14.400 di F3. Ya, sesuai. Nah, karena kita sudah tahu laju alir masing-masing komponen massa dari benzen toluen silen di laju alir 1 dan laju alir 2, maka bisa langsung dihitung laju alir massa. Laju alir massa benzen di F berapa? 3 ya, berarti di F3 adalah 0, saya langsung aja ya, 0,5 kali 30.000 ditambah 0,5 kali 30.000 ini ditambah 0,95 kali 15.600 sama dengan berarti ini ditambah ini. Ketemu kok nggak sama sebentar. Massa benzen toluen 14.000. Oh, dikurangi, sorry. Dikurangi ya F3. F3 itu sama dengan F1 min F2. Sorry, berarti ini tadi dikurangi harusnya. Ya, kurangi. Ih, laju alir toluen di F3 berarti 0,3 kali 30.000 dikurangi 0,03 kali 15.600 sama dengan kita hitung 0,3 kali 30.000 dikurangi sama. Bentar.
Dan kemudian terusnya sama. Hmm, Oke, bentar, kita cek. 0,3 itu dikurangi ya harusnya 8352 benzen toluen sekarang silen. Laju alir massa silen di F3 kalau mau pakai dikali fraksi massa boleh, tapi kalau mau langsung berarti 1400 sorry 1440 14.400 ya dikurangi 180 dikurangi 8532 itu. Ini adalah jawaban yang C. Jawaban C. Kemudian tinggal di fraksi bawahnya, fraksi bawah ya. Yang atas sudah tahu, yang tiga tadi sudah tahu, tinggal dicari, dijadikan fraksi. Fraksi gimana caranya? Ya sudah, tinggal dijumlahkan semuanya ya. Benzen toluan silan di 3, stream 3, kemudian dicari fraksinya. Fraksinya gimana caranya? Kalau benzen, fraksi benzen. Udah mau pakai simbol boleh, misalkan W3B. Nah, ini kelamaan saya kalau ganti ya. Kita langsung aja. Fraksi benzen di F3 sama dengan, ya sudah, benzen tadi 180 dibagi F3-nya 0,125. Pulpen yang ini silen ya. Silen. Nah, iya nih kan tinggal dibagi 8352 dibagi 14.400. Silen itu sisanya. Oke, nah ketemu jawaban yang C. Jawaban yang C. Ini ya, fraksinya. Jawaban yang D sama aja. Silakan nanti dicoba sendiri ya. Nanti lama kalau kita bahas semuanya. Ini sistem unit 1. Silakan dibuat sistem unit 2. Dilanjutkan. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup ya. Selanjut unit 2 bisa ya. Unit 2 sendiri bisa ya. Hubungan pendukungnya dikerjakan dulu, yaitu 0,75 B3 benzen kali F3 sama dengan 0,03 kali F4. Nah, itu berarti di benzen di sini. 0 Ya. kali 0,75 kali benzen di F3 itu nanti sama dengan benzen di F4. Nah, ini kuncinya dulu. Ada benzen di F4, ada fraksi, berarti ini tinggal perbandingan fraksi. 0,095 per 0,03 kali 1,135. Sekian. Begitu juga yang silen berarti 0,025 per fraksinya, 0,02 per fraksi benzennya 0,3 kali 1,135 dapat 90. Maka totalnya laju alir F4 laju alir 4 atau F4-nya adalah total dari benzen toluen silen di F4, totalnya 4.500. F3 tahu, F4 tahu, F5 tahu, tinggal dikurangi. Kan tadi neraca massa totalnya kalau sistem 2 kan F3 sama dengan F4 ditambah F5. Saya tulis neraca massa totalnya ya. F3 sama dengan F4 plus F5. Berarti
F5 adalah F3 dikurangi F4. F4-nya tahu dari sini tadi, ya. Dari, dari hubungan pendukung, dicari perbandingan fraksi, dapat 4.500 totalnya. Berikan warna yang berbeda ya. Ini deh. F3 tahu, F4 tahu, F5 tahu, tinggal dikurangi. Gitu ya. Oke. Atau kalau Anda mau, ini kan fraksi massa juga sorry, laju alir massa masing-masing ditanya ya. Kalau Anda mau langsung F4 berarti perbandingannya adalah 1/0,03 kali 135. Nah, ini adalah langsung F4 ketemu. Dari hubungan pendukung langsung ketemu F4 juga bisa. Berarti F5 sama dengan F3 dikurangi F4. Ini berarti sama dengan 9.900 dikurangi, kebalik. 14.400 dikurangi 4.000, ketemu 9.900 F5-nya. Saya bilang kemudian, seperti biasa ya, silakan dihitung laju alir benzen toluan silen ini. Ini belum di silen. Tipe silen di F3 sekarang tinggal diganti di F5. 5, 5, 5. Caranya berarti ya sama aja. Benzen di F3 dikurangi benzen di F4. Toluan di F3 sama dengan toluan di F5 sama dengan toluan F3 dikurangi toluan F4 dan seterusnya. Silakan dilanjutkan. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini mungkin Anda awam ya, belum pernah mengerjakan soal langsung. Kemarin sampai degree of freedom-nya saja, nggak apa-apa. Kita bahas sekarang. Dari soal kisi-kisi, sistem pemurnian dengan aliran recycle digunakan untuk mengambil pelarut organik dari gas limbah yang mengandung 55% organik dalam udara. Produk diinginkan mengandung 10 pelarut organik, 10% pelarut organik. Tentukan A, derajat kebebasan beserta kalimat matematika dan semua hubungan pembantu. Kemudian yang B, fraksi recycle. Fraksi recycle itu adalah perbandingan antara R dan fresh fit. Berarti R per F1. Gitu ya. Itu yang B. Oke, sekarang kita buat analisa derajat kebebasan. Seperti biasa, kita buat komponen degree of freedom-nya seperti ini ya. Nah, kemudian silakan Anda ambil unit mana dulu. Kalau saya ini langsung ambil ke yang splitter ya, karena yang penting itu splitter. Kalau unit splitter, ini kita tulis dulu yang diketahui pelarut organik masuk 55% udara, sisanya keluarnya pelarut organiknya tinggal 10%, sisanya udara. Gitu. Gambarnya seperti ini. F3 keluar hanya pelarut organik saja dari unit pemurnian. Maka kalau kita ngambil sistem splitter, ini saya berikan nama laju alir ya, F1, F2, F2 itu ini, F3 itu yang keluar ke bawah, F4 lanjut, F4 ke splitter ini nanti dipecah menjadi F5 dan recycle. Nah, gitu. Maka kita ke unit splitter dulu. Jumlah aliran variabel splitter. Komponennya ada 2. Berarti ini ada 2. 1, 2, 3, 4. Dari recycle ada 5, 6. Maka ada 6
variabel aliran. Kemudian jumlah persamaan neraca independennya ada dua. Dua dari mana? Komponennya hanya organik dan udara. Dua. Komposisi yang diketahui hanya satu. Mana satu itu? Ini. Keluar dari splitter, keluar ke menjadi produk organiknya 10%. Laju alirnya kita tidak tahu. Rasio pelarut tahu. Ya. Splitter restriction-nya 1. Maka kalau kita hitung, DOF-nya itu 1. Artinya under specified. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian eh rasio pelarut ini kalau misalnya kita pakai hubungan pendukung tuh yang ini. 2/3 pelarut organik dari umpan masuk ke dalam unit dan seterusnya ini ya. Hubungan pendukung lah ini. Kalau bukan rasio pelarut ini bisa ke hubungan pendukung. Sorry. Bukan pendukung. Ya, hubungan pendukung dalam bentuk rasio pelarut tadi ya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke unit proses atau unit keseluruhan ini, ya, keseluruhan unit, maka kita hitung jumlah variabel alirannya ada 12. Mana saja 12? Ini 1, 2. Di sini di F2 ada 2, 3, 4. F3 ada 2, 5, 6. F4 ada 2, 7, 8. F5, 2, 9, 10. Recycle ada 2, 11, 12. Maka jumlah variabel alirannya ada 12. Jumlah persamaan neraca independennya ada 2, ada 6. 6 dari mana? Komponennya 2 kali unitnya ada 3. 1, 2, 3. Ada 6. Kemudian komposisi yang diketahui jadi 3. 3 mana saja? Organik masuk 55%, organik keluar 10%. Satunya mana? Di sini ya. Ingat, organik keluar seluruhnya, maka udara di sini adalah 0. Nah, 0 ini komposisi ya. 0 itu komposisi, maka Anda tulis. Jadi 1, 2 dengan udara 0, 3. Di sini 3. Laju alir tidak ada. Rasio pelarut ada 1. Split restriction. Kalau Anda masih ingat split restriction itu S1, S-1 kali N-1. Atau N-1 kali S-1. N-1 itu jumlah cabang. N itu jumlah cabang, S itu jumlah komponen. Jadi 2 min 1 kali 2 min 1 adalah 1. Di sini dari overall atau unit proses keseluruhan, DOF-nya juga 1. Maka under specified. Ya. Nah, under specified itu berarti kita harus cari satu lagi. Apa yang bisa kita jadikan supaya DOF-nya 0. DOF 1 artinya under specified. Maka ditambahkan basis. Jadi kita tambahkan basis. Basis laju alir F1. Sehingga DOF-nya menjadi 0. Oh, ini belum ini ya, belum selesai. Sehingga DOF sama dengan 0. Gitu. Kalau sudah 0 berarti kita bisa hitung, gitu ya. Nah, ini sudah saya buatkan ya tadi supaya lebih mudah. Kita masuk, Anda boleh pakai splitter, boleh pakai unit keseluruhan. Neraca massa total, kalau kita lihat di sini ya, neraca massa total unit keseluruhan F1 sama dengan F3 dikurangi F5. F1 sama dengan F3 ditambah F5. Karena F1-nya kita basis ya, 1000. Kemudian maka neraca massa udaranya 0,45 kali F1. Udara kan tidak keluar di F3 ya. Udara hanya keluar di F1 dan F5. Maka udara di F1 akan sama dengan udara di F5. Maka kita hitung yang neraca massa udara dulu. 0,45 kali F1 sama dengan 0,95. Oh, ini nggak ada ini ya, kali atau bintang ketinggalan. Nah, supaya nggak bingung. Supaya konsisten. Nah, ini. 0,45 kali 1000 sama dengan 0,9 kali F2.
Ya. Nah, 0,45 kali 1000 sama dengan 0,9 kali F2. Berarti ketemu, kok F2? Ini F5. Gitu. Berarti ketemu F5-nya sama dengan 500. Karena F1 sama dengan F3 plus F5, F1-nya 1000, F5-nya 500, maka F3-nya ketemunya juga 500. Maka di sini adalah 1000, di sini 500, F5 500, F3 500. Nah, kemudian yang dicari itu apa sih? Fraksi recycle. Fraksi recycle itu berarti R per F1. Berarti PR kita adalah nyari R. Ya. Nah, kemudian karena fraksi udara sudah, kita masuk ke neraca massa organik. Laju alir organik di aliran 5, berarti kan tadi 0,1 ya. Ketemu F5-nya 500. Organiknya 10%. Berarti organik di F5 adalah 10% dari 500, yaitu 50. Sisa udaranya adalah 450. Ini. Sampai sini dulu. Ini adalah sistem keseluruhan. Kemudian kita masuk ke sistem unit pemurnian. Unit pemurnian berarti ini saja. Saya berikan. Sebentar. Insert. Hmm, hmm, hmm. Yang tadi itu overall unit dulu. Ya, yang tadi. Kemudian yang kedua adalah, sorry, unit pemurnian saja. Saya berikan warna yang berbeda. Hmm, saya berikan warna yang berbeda. Ini warna berbedanya. Saya ganti ya warnanya hijau. Nah, sekarang ke unit pemurnian, neraca massa totalnya adalah F2 sama dengan F3 plus F4. Betulkah F2 sama dengan F3 plus F4? Kemudian, hubungan pendukung. Kita baca di sini. Asumsi bahwa pemurnian dapat mengambil 2/3 pelarut organik dari umpan yang masuk ke unit. Ingat, 2/3 pelarut organik dari umpan. Karena kita ke unit pemurnian, maka umpannya adalah F2, bukan lagi F1. Ya, ingat boundary-nya adalah di sini adalah unit pemurnian. Berarti F2. Berarti organik di F3 ini ya, mengambil berarti ini. F3 itu besarnya adalah 2/3 dari pelarut yang masuk ke unit pemurnian. 2/3 dari organik di F2. Nah, gimana nulisnya? Di sini F3 sama dengan 2/3. Nah, pelarut organik di F2 itu artinya F2 kali W2O ya. Fraksi pelarut dikalikan, fraksi pelarut organik kalikan F2. Nah, di sini. F2 kali W2O sama dengan F3 kali 2/3. F3-nya tadi ketemu. F3-nya tadi ketemu 500. Maka F2 kali W2O adalah 3/2 kali 500. Dapat 750. Nah, ini. Kemudian kita masukkan neraca massa organik. Berarti fraksi organik di F2 kali F2 ya. Fraksi organik kali F2. Fraksi organik di aliran 2 kali F2 sama dengan
1 kali F3, karena semua yang F3 ini adalah organik semua, jadi fraksinya 1, ditambah F4 kali fraksi pelarut organik di stream 4. Nah, di sini. W4O kali F4 atau F4 kali W4O, sama saja. Ya. F3-nya 500, F2 kali W2O-nya 750. Maka laju aliran organik di aliran 4 atau F4 kali W4O adalah 750 dikurangi 500. Ketemu 250. Ya. Fraksi massa komponen F4 itu sama dengan F5. Kok bisa, Bu? Coba kita lihat. Ini splitter ya. Splitter itu hanya membagi aliran. Artinya apa? Komposisinya tetap. Ya. Nah, fraksi massa komponen F4 sama dengan F5. Ingat, splitter itu hanya membagi aliran. Komposisi komponennya sama. Maka W4O sama dengan W5O atau fraksi organik di aliran 4 sama dengan fraksi organik di aliran 5 sebesar 0,1. Nah, sekarang kita hitung. F4 kali 0,1 sama dengan 250. Berarti F4-nya adalah 2.500. Nah, ketemu. Di sini besarnya 2.500. Gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke splitter. Splitter. Neraca massa totalnya adalah F4 sama dengan F5 plus R. Nah, splitter karena beda sistem, saya berikan boundary lagi. Nah, hati-hati tidak boleh melewati batas sistem yang lain. Saya berikan warna ungu yang kontras ya, atau merah, hijau, biru ya. Nah, dari splitter. Unit splitter berarti F4 sama dengan R plus F5. F4 sama dengan R plus F5 atau F4 sama dengan F5 plus R. Maka kita cari yang kita tadi R-nya ya. Berarti R sama dengan F4 min F5. F4-nya tadi diketahui 2.500. F5-nya dari sistem keseluruhan tadi diketahui 500. Maka R-nya ketemu 2.000. Pertanyaannya berapakah fraksi recycle atau R per F1? R plus F1 adalah 2.000 per 1.000. 2. Nah, ini hasilnya. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh. Nanti akan saya share, Anda bisa belajar ya. Ibu mau bertanya, Ibu. Kalau mau, ya gimana? Yang tadi Bu, yang apa namanya neraca massa organik itu, yang ada tadi Mm-mm. fraksi fraksi di W apa? Fraksi organik di W4 sama W5 itu yang 0,1 itu yang 10% itu kan Bu? Iya, betul. 0,1 dari Oh, 10%. Kan sama kan ya, splitter itu F4, komposisi F5, dan komposisi R-nya itu sama. ya Bu. Gitu, Vino. Ada pertanyaan lagi? Aman ya? Boleh, silakan yang lain. Bisa lanjut atau ada pertanyaan? Nah, kalau UTS Anda mengerjakannya manual begini ya, tapi kalau mau buat latihan biar cepat, boleh pakai Excel seperti biasanya. Jadi sudah saya berikan apa namanya, nah ini hubungan pendukung 1. Diberikan komen. Jawabannya seperti ini neracanya. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Ibu, saya mau bertanya. Ya, Saskia, silakan. Maaf, untuk jumlah variabel aliran itu yang buat yang keseluruhan kan ada 12 ya unit prosesnya. Itu tuh dilihat dari komponennya juga, nanti dikali jumlah alirannya. Jadi nanti 2 dikali 6, jadi Iya, 12. iya, betul. Alirannya kan ada 1, 2, kan ada 5 ya, F1 sampai F5, berarti 5 ditambah R, berarti jumlah alirannya kan 6. 6 Ya. komponennya 2.
2222 semua. Maka Oke, 12 jumlah variabel aliran. Gitu makasih Bu. Saskia. Iya, Ada lagi? Boleh, silakan. Aku mau nanya yang basis umpan 1000 itu Bu, emang diketahui di soal atau memang kita asumsikan Bu? Kita asumsikan, karena tadi perhitungan DOF-nya itu 1, berarti kan underspecified ya. Nggak bisa dikerjakan kan, tidak bisa diselesaikan karena kurang informasi. Maka kita tambahkan basis. Basis itu kayak satuan. Kalau kita mau memproses per 1000 kilo, maka berapa sih hasil recycle-nya? Gitu. Nah, basis yang kita berikan, misalkan basis F1 sama dengan 1000. Berarti kan menambah informasi laju alir ya, menambah variabel yang diketahui laju alir. Maka di sini akan menjadi 1. Nah, akhirnya DOF-nya 0. Gitu. Oh, ini sorry. Kelewat. Gitu. Ya. Nah, jadi 0. Karena kita ambil basis. Laju alir. Nah, itu, Vino. Bisa dipahami atau belum? Oke Bu, Ibu mau nanya kalau misalnya kasusnya over specified itu Bu, biasanya nanti dikuranginya gimana Bu? Over Mungkin specified. Ya, kalau over specified itu berarti degree of freedom-nya minus ya. Degree of freedom-nya minus. Berarti Anda harus mengurangi jumlah variabel yang diketahui. Bisa apa saja, misalkan terhitungnya 2. Terhitung 2 tuh, contoh begini. Eh, apa namanya? Di sini hanya pelarut organik. Udaranya tidak ada, gitu. Sedangkan awalnya jumlah aliran variabelnya ini, misalkan Anda tidak menghitung aliran udara di sini, karena memang nggak ada. Berarti misalkan ini 11 gitu ya, karena ini Anda nggak hitung udara. Tetapi saat menentukan komposisi yang diketahui, Anda hitung. Fraksi udara di sini 0 itu Anda masukkan ke komposisi yang diketahui. Nah, itu nanti akhirnya jadinya specified. Maka harus dihilangkan gitu. Salah satunya seperti itu. Gitu, Vino. oke Bu, terima kasih. Oke, atau bisa juga ada hubungan pendukung yang Anda hitung 2. Anda hitung 2 itu maksudnya hubungan pendukung Anda masukkan, tetapi juga dimasukkan ke komposisi. Seperti yang contoh soal yang di kelas dulu ya. Nah, itu juga bisa menjadi overspecified nanti. Anda pilih mau dimasukkan ke komposisi atau masukkan ke hubungan pendukung. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Bisa ya. Nanti silakan dipelajari. Filenya akan saya share. Kemudian ini ada soal tambahan nih. Soal tambahan masih, ini buat latihan saja karena Anda mungkin perlu latihan untuk menghitung soal dengan recycle ya. Misalkan soalnya seperti ini. Ini contoh soal recycle tahun lalu, UTS tahun lalu. Hitunglah laju alir massa dalam kilogram recycle per kilogram fit. Sama ya caranya R per F tadi. Jika jumlah sampah W adalah 60 kilogram. Nah, gambarnya seperti ini. Diketahui W-nya itu 60. W itu adalah sebelum keluaran produk itu dia dipecah. Nah, di sini. Berarti di sini dia ada mixer, ada splitter, ada splitter. Nah, splitternya ini bukan splitter ya ini, dia hanya mengeluarkan W-nya saja. Maka pertanyaannya adalah R per F-nya berapa? Ini sudah saya buatkan juga. Silakan nanti bisa di. Jadi kalau ada contoh soal begini itu Anda buat referensi. Jadi tetap mengerjakan sendiri di rumah, dicoba. Kalau nggak bisa baru lihat gitu ya. Jangan langsung, oh sudah ada contoh soal gitu. Enggak. Nah, di sini sistem overall. Neraca massa total sama, kita wajib memberikan boundary. Ya, berikan boundary. Saya berikan boundary. Overall, berarti gambarnya begini. Nah, shapefile fill, outline-nya merah, terus putus.
Ya. Nah, berarti pada sistem overall ini neraca massa totalnya adalah F, ya. F yang masuk ke sistem, yang keluar ada P dan W. F sama dengan P plus W, di mana diketahui W sama dengan 60. Maka F min P sama dengan 60. Neraca massa total. Kemudian kita hitung neraca massa komponen. Ingat, dipilih yang komponen keluarnya paling sedikit. Apa itu yang paling sedikit? Kita lihat W itu ada A. P itu juga ada A dan B. Maka yang keluar paling sedikit adalah B. B itu hanya ada di F dan hanya ada di P. Maka kita buat dulu neraca massa B. 0,5 F sama dengan 0,95 P. Tapi tetap nggak bisa dikerjakan. Karena apa? Karena F nggak diketahui, P nggak diketahui. Ya nggak apa-apa. Sekarang kita masuk ke neraca massa komponen A. Neraca massa komponen A berarti 0,2 kali F sama dengan 0,05 kali P ditambah 60, ya, atau 1 kali W. Dimasukkan berarti 0,2 F sama dengan 0,05 P ditambah 60. Ini persamaan 1, persamaan 2. Kemudian kita eliminasi. Bebas, mau bagaimana cara eliminasinya terserah kalian. Kalau saya, persamaan 1 saya kalikan 1, persamaan 2 saya kalikan 4, supaya F-nya sama 0,8 dan bisa dieliminasi. Ya, jadi persamaannya ini. Ini sudah saya buatkan juga. Kalau Anda mau cara berbeda boleh. Ya, 0 sama dengan 0,7, 0,8 F dikurangi 0,8 F, 0. 0,95 P dikurangi 0,2 P, 0,75 P. Ya. Ingat, ini ada plus 240, tapi ini dikurangi, berarti minus 240. Kita pindah ruas, berarti 0,75 kali P sama dengan 240. Ketemu P-nya 320 atau 240 per 0,75. P-nya diketahui 320, W-nya diketahui 60, maka F-nya diketahui. F sama dengan P plus W. F sama dengan 320 per 60, 380. Ketemu F-nya. Kalau sudah, ini sudah ya, kita ke sistem mixer. Mixer itu yang mana? Di sini, pertemuan di sini ya. Sistem mixer. Kita berikan boundary. Set, kita kecilkan. Taruh di, nah, sistem mixer. Saya ganti warnanya supaya agak bingung. Kuning ya. Nggak kelihatan kuning. Nah, sistem mixer. Di sistem mixer berarti neraca massa totalnya adalah F plus R sama dengan G. Dari mana, Bu? Di sini. F plus R masuk ya dari recycle, sama dengan G. Neraca massa total. Kemudian neraca massa komponennya kita ambil yang mana? A atau B? Saya ambil B supaya cepat. Karena apa? Karena di R tidak ada B. Ya, adanya A. Maka saya ambil neraca massa B. Neraca massa B berarti 0,8 kali F sama dengan 0,6 kali G. 0,8 kali F sama dengan 0,6 kali G. Tinggal dimasukkan 0,8 kali 380 dari F sama dengan 0,6 kali G. G-nya ketemu. Berarti 0,8 kali 380 dibagi 0,6. Ketemu 506,67. Nah, karena G ketemu, R-nya bisa dihitung. R sama dengan G min F. G 506 dikurangi 380. Ketemu 126,67. Yang ditanya R per F. Ya sudah, berarti R dibagi 380. Ketemu 33%. Jadi R per F-nya sepertiga. Nah, ada pertanyaan? Silahkan. Simple ya, ini simple. Tapi hampir semua salah dulu. Ada pertanyaan? Silahkan.
Jadi neraca massanya perhitungannya tetap seperti yang Anda pernah lakukan. Jadi per sistem. Ini sudah kan ya sudah pernah di screenshot ya soalnya. Ini contoh soal nomor 2 UTS tahun lalu. Ada 3 unit, absorber, distillation, and kondensor. Ingat, kondensor itu tidak merubah komposisi atau aliran atau laju alir. Tapi dia hanya merubah fasa. Maka laju alir dan komposisinya sama. D di sini akan sama dengan komposisi di sini. Ya. A. Tentukan derajat kebebasan tiap unit dan sistem overall-nya atau proses keseluruhannya. Ya udah, tinggal hitung. Unit 1 itu ada 8. Apa sih 8 itu? Alirannya. Ini ada water 1. Oh, kepotong. Sebentar. Nah, unit absorber atau unit 1 ya. Variabel alirannya ada 1. Jumlah variabel alirannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada water, air aseton water, air water, aseton dan water. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah variabel alirannya ada 8. Persamaan neraca independennya ada berapa? Ada 3. Karena komponennya 3. Aseton, water, dan air atau udara. Variabel yang diketahui ada 4. Mana saja 4? Water 1. Yang di G ini ada 3, berarti kita hitung 2. Yang satunya kan tidak dihitung sisanya. 1, 2, 3. Ya. Kemudian 4 di sini. Berapa sih? 1, 2, 3, harusnya 5 ya. Sebentar. Berarti water di sini tidak dihitung. Jadi hanya di sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti komposisi yang diketahui 4. Laju alir yang diketahui 1, 1400. Maka dihitung 0. Ya. Begitu juga yang unit 2, silakan Anda hitung. Jumlah variabel alirannya ada 6. 6 dari mana? Masuknya aseton water. Keluarnya aseton water, aseton water. Jadi ada 6 aliran, variabel alirannya. Persamaan independennya ada 3. Kok 3? 2 ya. Sorry. 2. Karena 2 komponen saja yang terlibat, aseton dan water. Kemudian komposisi yang diketahui ada 3. 3 dari mana? 1, 2, 3. Laju alirnya tidak diketahui. Maka DOF-nya adalah 1. Under specified. Overall prosesnya ya sudah kita hitung ada berapa alirannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Neraca independennya ada 6. 6 dari mana? Unitnya ada 2. Ini kan tidak dianggap ya kondensor karena tidak mengalami perubahan massa, hanya perubahan fasa. Berarti dihitung unitnya 2. Kali komponennya 3. Water, air, dan aseton. Jadi ada 6. Komposisi yang diketahui ada 7. 7 dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Water. Kemudian laju alirnya ada 1. 1 yang diketahui dari sini. Maka di sini adalah min 2 over specified. Ya nggak apa-apa. Ini kan hanya derajat kebebasan ya. Nah. Kemudian pertanyaannya, tentukan AFBB dan D dalam kilogram per jam. Asumsikan G-nya 1400. G-nya 1400. Nah, ya sudah kita hitung. Sistem absorber atau unit 1 dulu. Nah, kita buat persamaan neraca massa total. W plus G sama dengan A plus F. Gitu ya. 2 aliran masuk, 2 aliran keluar.
Kemudian masuk neraca massa komponen. Komponen apa yang harus kita pilih? Ingat, ambil yang komponennya paling sedikit keluar. Di sini water, di sini ada water, ada water, ada water. Maka jangan pilih water. Kemudian kita lihat aseton. Aseton di sini nggak ada, di sini ada, di sini nggak ada, di sini ada. Berarti kita bisa pilih aseton. Selain aseton, kita lihat udara. Udara itu di W nggak ada, di G ada, di A ada, di F nggak ada. Maka kita bisa pilih dari aseton dan ini kan diketahui ya 1400. A sama dengan kecilan ya. Nah, A sama dengan 0,95 kali 1400 per 0,995. Dah, ya. Kemudian aseton sama caranya 0,03 fraksi massa aseton di G kali keluarnya hanya di F aseton 0,19 F. Maka ketemu F-nya 221,05 atau 221 itu sudah betul Anda menghitung kalau menjawabnya begitu. Nah, sekarang ke W. W itu apa? W itu adalah di sini ya, water. Oh, ini kurang hitung, kurang keterangan. Neraca massa water. Oh, bukan, sorry. Kok water? Ini dari neraca massa total, makanya warnanya saya berikan sama warnanya. W plus G sama dengan A plus F. W-nya tahu, G-nya tahu 1400, A-nya diketahui dari hitungan tadi, A-nya ketemu, F-nya ketemu, baru ketemu W. 1157. A, F, W sudah ketemu. Sekarang pertanyaannya tinggal B dan D. Kita masuk ke neraca atau sistem kolom distilasi. Kolom distilasi, kita lihat F itu sama dengan B plus D. F sama dengan B plus D. Atau F-nya ketemu tadi 221 sama dengan B plus D. Karena ada masing-masing aseton dan water, ya sudah, berarti kita hitung salah satu dulu. Anda boleh pilih aseton, boleh pakai water. Saya pakai aseton ya. Aseton, fraksi aseton di F, berarti 0,19 kali F sama dengan fraksi aseton di B, 0,04 kali B, plus 0,99 kali D. Ini aseton ya. Dimasukkan angkanya, ketemu persamaan kedua, itu 42 sama dengan 0,04 B ditambah 0,99 D. Persamaan satunya dari neraca massa total. Persamaan 1, persamaan 2 kita eliminasi ya. Eliminasi seperti yang tadi. 221 sama dengan B plus D, persamaan yang kedua, 42 sama dengan 0,04 B ditambah 0,99 D. Terserah Anda bagaimana eliminasinya. Kalau saya kalikan 0,04 yang persamaan 1. Supaya sama dengan persamaan 2 untuk B-nya. Nah, ketemu seperti ini. Hasilnya ya 8,84211 sama dengan 0,04 B plus 0,04 D. Yang persamaan 2, 42 sama dengan 0,04 B ditambah 0,99 D. Karena B-nya salah, 0,04 D dikurangi 0,99 D ketemu minus 0,95 D. Maka D-nya ketemunya 33,16 dibagi 0,95 ketemu 34,9 atau 35 juga betul. D-nya adalah selisihnya F min D.
B-nya adalah F min B. Ketemu. Sudah. Jangan lupa satuannya dituliskan dalam kilogram per jam per satu. Dan kilogram per jam. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Bu, saya mau bertanya, Oh, yang komposisi yang diproses itu yang 7 tuh dari mana aja, Bu? Tadi ketinggalan. yang 7 mana? Yang Komposisi diproses ya, 7 itu dari sini. Ini kan yang dari G ya. G kan ada 3, berarti yang dihitung hanya 2 kan? Sisanya kan enggak. 1, 2. Iya, Water dihitung enggak? nggak usah. Enggak usah, Tidak usah. betul. Iya, Berarti yang A ini 1 ya, salah satu aja. Berarti itu tadi 1, 2, 3, iya, 4, 5, 6. Oh, harusnya 6 ya? iya, Ini Bu. berarti waternya kehitung. Oke, oke. Terima kasih koreksinya. Harusnya 6, betul. 6. Hmm. Nah, waternya kehitung tadi berarti. 6, laju alirnya 1 ya, yang ini G. Udah, gitu. Nah, berarti minus. Berarti masih ada yang bisa dieliminasi lagi. Oke. Over specified. Anda nggak harus wajib ini harus 0 ya. Nggak apa-apa, berhenti di sini juga oke. Tidak masalah. Ibu, tapi Intinya Anda bisa ya, gimana? itu kalau yang 7 itu sama yang water yang 100% bukan? Ada yang masuk juga sama? Heeh, ini ya, Iya, dihitung ya. kalau sama itu Sebetulnya, tadi dihitung nggak aliran komponennya? Kalau aliran komponennya dihitung, berarti harusnya dihitung. 12. 12 itu dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. 12 ya. Berarti dihitung ya? Dihitung apa enggak? Dihitung harusnya ya. Karena dihitung tadi laju alir variabel alirannya. Bener ya? Bener 7. 7 atau 6? Kalau saya sih 7 tadi awalnya. Karena gini, kapan sih kita hitung atau enggak? 1 itu kan juga angka ya, di posisi ya. 1 itu. Nah, kalau kita itu menjadi variabel alirannya itu termasuk water, maka komposisi water tidak usah dihitung gitu. Berarti sudah betul 7 harusnya tadi ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan water ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan water. 9, 10, 11, 12. Laju alirnya ini 12. Nah, kemudian komposisinya, waternya diikutkan. Tadi saya hitung 7, waternya diikutkan. Kenapa? Karena laju alirannya saya hitung di sini. Maka ini 7 harusnya. Minus 2 harusnya ya. Oke. Gitu setuju? Atau masih bingung? Ibu, tapi yang di absorber kolom tuh, Bu, ya kan jumlah variabelnya yang 100%-nya diikutin juga kan, dimasukin maksudnya. Nah, tapi di pas komposisi itu kan 4 doang, Bu. Itu tuh waternya nggak dimasukin. Masa? Coba. Absorber kolom 1, 2. Jumlah alirannya berapa? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Komposisinya ada 1, 2, 3. 3, 4, 5 ya harusnya ya. Kalau pakai water. Jadinya minus 1 over specified. Sebentar.
Hmm, gimana nih? Kok jadi lupa lagi? Oke, ntar kita ke sini dulu ya. Nanti dilihat lagi yang apa namanya contoh soal sebelumnya itu. Kemarin contoh soal berapa? Hmm, 4 ya kalau nggak salah ya. Nah, saya stop share. Saya pindah dulu ke PPT. Masih ingat nggak? Nah, yang ini dulu. 13. Variabel prosesnya 13. 13 itu dari mana? Itu 1, 2, 3, 4. Dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dihitung semua. Kemudian komposisinya itu 6. 6 itu kita hitung dari, ini sudah muncul belum PPT-nya? Belum, Ibu. Oh, oke. Sorry, kelewat. Sebentar, Zoom. Sorry, kelewat. Oke. Nah, ini ya, kita balik ke yang sini dulu. Kalau Anda masih ingat, di sini overall-nya itu 13 ya. Variabel proses, bukan overall. Dari proses, itu variabel alirannya ada 13. 13 itu mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian komposisinya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Mana? 6 komposisi. Berarti yang sendirian ini tidak dihitung. Ya kan? 6. Tidak dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang ini tidak dihitung. Sama seperti yang tadi. Ini, bentar. Nah, dihitung pokoknya. Tidak dihitung. Berarti prosesnya 6 tidak dihitung ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah, ya. Saya juga sering lupa nih yang begini-begini. Gitu ya. Jadi alirannya tetap dihitung, ininya tidak dihitung. Oke, begitu teman-teman. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Betul yang tadi ya, ini 4. Jadi tadi 6, bukan 7. Karena B-nya tidak dihitung. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri kalau sudah jam 5 ya. Silakan Anda belajar secukupnya. Tidak perlu diforsir, takutnya besok malah kesiangan. Bu, izin bertanya. Jadi, ya boleh. Maaf Bu, untuk ujiannya itu open book atau tidak? Lalu yang kedua Bu, mungkin ada bocoran berapa unit soalnya gitu Bu? Oh, soalnya. Ujiannya open book, boleh buka semuanya. Yang nggak boleh adalah contekan. Itu. Kemudian, soalnya ada berapa ya kemarin ya? Ada 3 kalau nggak salah. Soalnya ada 3. Ya, siap, terima kasih Bu. Soalnya ada 3. Oke. Oke.
Tuh ya. Oke, sudah silakan belajar masing-masing secukupnya, tidak perlu diforsir ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya sering lupa ya kalau soal apa namanya eh DOF yang dihitung atau tidak, W dihitung atau tidak, itu saya sering lupa. Ya gimana Vino? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak, Bu, enggak. Oh, kirain tadi Raisen mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, kalau untuk open book itu boleh termasuk contoh-contoh soal juga dimasuk. Boleh, Baik, terima kasih. boleh. Oke. Buka buku, buka catatan. Kan Anda nggak punya buku ya, adanya PPT sama catatan. Kalau yang nyatet. Oke, sudah. Asalkan tidak saling pinjam ya, tidak boleh pinjam teman depannya atau belakangnya atau sampingnya. Jadi catatan adalah catatannya sendiri. Gitu. Sudah cukup? Mungkin nggak sudah cukup, kita akhiri. Nanti recordnya saya kirim ke PJ ya. Mudah-mudahan besok lancar. Terima kasih. Mohon maaf kalau selama ini banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu. Warahmatullahi Terima kasih Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Recording stopped. Baik. Waalaikumsalam Ibu.